Adik-adik yang terganteng, adik-adik semuanya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi sudah mulai dari jam berapa tadi kegiatannya di sini? Jam 7. Berarti 7, 8, 9. 3 jam kalian nungguin ya? Nungguin bonekanya ya? Ya, alhamdulillah kami sudah sampai dan Kak Hari sudah sampai dan Dolo juga sudah ada. Jadi sebelumnya kami perkenalkan kakak Riza. Nama Kak Riza, kakak dari Gereja Zakat Indonesia. Kakak yang sudah kami Gereja Zakat sudah memberi surat ini kepada orang kalian semua yang untuk diberikan kepada para murid dan murid sudah memberikan donasi sekelasnya di surat itu. Dan yang dimana hasil donasi itu nanti akan kami berikan di pusat kami di Sidoarjo, Gereja Indonesia. Itu akan disalurkan donasinya ke anak yatim dan juga ke Sumatera, ke Aceh, ke Medan. Kami Gereja Zakat kemarin sudah mengirimkan bulan Desember 2 ton beras ke Sumatera hasil dari donasi. Untuk bulan ini Januari kami sudah mengirimkan sembako kemarin ke Sumatera. Jadi selain ke anak yatim, donasi dari ibu-ibu juga tersalurkan ke Sumatera dan Palestina dan lain sebagainya. Jadi kami Gereja Zakat mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah ibu bapak yang berikan untuk Gereja Zakat donasinya menjadi rezeki yang barokah dan dipanjangkan umurnya, rezekinya juga dan diberikan kesehatan selalu dunia akhirat. Kami dari Gereja Zakat mengucapkan terima kasih. Jadi cukup itu yang bisa kami sampaikan dan kami akan memberikan hiburan untuk kalian semua, adik-adik yang cantik, yang ganteng. Dan tidak lama inilah penampilan dari Kak Hadi dan Jono yang merupakan Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dong buat kakak-kakak dan tepuk tangan teman-teman. Hai. Halo. Sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Oke, kalau sudah siap, lomba duduk rapi. Mulut dikunci. Kakak ingin tahu jawaban salam dari adik-adik hebat semua di sini seperti apa? Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya mantap sekali. Tepuk tangan dong buat anak-anak hebat. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, kalau sudah siap kita langsung saja. Hai kawan-kawan ganteng, apa kabar? Ini jawabannya kok gak semangat ya? Kok kalah sama yang cantik? Ini cantik jangan sampai kalah tadi ya. Coba. Hai kawan-kawan cantik, apa kabar? Sama-sama keren ternyata. Yuk sekarang sambil tepuk tangan ya. Kawan-kawan
Mana suaramu luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak pinter. Subhanallah. Sudah sholat apa belum? Sudah, karena sholat itu adalah kewajiban. Nama Nabi kita Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kita kewajiban sebagai umatnya, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu karena sholat itu adalah tiangnya agama. Benar enggak teman-teman? Benar enggak ibu-ibu? Ibu-ibu apa suaranya? Benar enggak ibu-ibu? Alhamdulillah, jangan sampai sholatnya ditinggal karena sholat itu adalah kewajiban. Mau yang lebih seru apa enggak? Mau berdiri atau duduk? Duduk, oke. Kalau duduk hari enggak benar. Siap teman-teman ya. Yuk, ikuti gerakannya Kak Haria. Namanya senam Al-Zamzam. Saudara, searah sandal sama ayam bertelur. Siap. Capek. Aduh, Kak Hari juga nggak capek. Mana suaramu? Mau yang lebih seru? Oke, kalau mau yang lebih seru, coba nih, ambil nafas dari hidung, keluar dari mulut. Lagi. Ambil nafas dari hidung, keluar dari mulut. Tepuk tangan buat anak pinter. Nah, itu ternyata ketika kita kumpul sama teman-teman, kita itu seneng. Di sini ada nggak yang suka bertengkar sama temannya?
Ada di sini yang suka berkumpul sama temannya. Mulai sekarang jangan suka bertengkar sama temannya ya, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi, tidak boleh kita bertengkar. Hebat, bukan hebat. Buat sekarang kenalan sama bonekanya Kak Hari ya. Bonekanya Kak Hari ada di dalam tas. Namanya siapa? Tidak ada yang kenal ya? Terus. Nama Kak Joko. Sekarang kita pahami Jokonya. Tapi nama duduk. Lompat duduk lagi. Mulai dipuji. Jangan ada yang bersuara dari mau aku duduk lagi. Kasih salam dulu sama teman-teman di sini. Salamnya yang baik. Salam yang baik itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang sampaikan salam ke teman-teman. Iya. Teman-teman dijawab salamnya ya.
Yo sekarang jodoh. Bisa lagu yang laporan ya jodoh ya ya siapa Kali akan berjalan.
Yuk teman-teman, mari duduk lagi saya ya. Kapan-kapan nanti jorong lagi ke sini ya. Mana suaramu? Lomba duduk rapi. Kak Hari sekarang akan bercerita. Mau cerita yang serem apa yang lucu? Bener gak aku? Nanti Kak Hari ditinggal lari. Baik dok. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu ada anak perempuan yang sangat cantik sekali. Nama anak ini adalah Binti Sisi Jabula. Perkenalkan, namaku Binti Susi. Aku tinggal bersama ibuku. Rumahku di samping hutan. Rumahku terbuat dari bambu. Atapnya terbuat dari daunnya pohon kelapa. Ibuku dan aku hidup sederhana. Aku suka membantu ibu. Kalau bangun pagi, aku selalu membetulkan tempat tidurku. Setelah itu aku sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Lalu aku bantu-bantu lagi, nyapu-nyapu, bersih-bersih. Nah teman-teman, pada waktu itu ada raksasa. Teman-teman sudah pernah melihat raksasa? Raksasa itu seperti jaranan butung, tapi tingginya sekitar 30 meter. Rambutnya gimbal-gimbal, giginya besar-besar sebesar bintangnya sekolahan. Matanya itu bulat sebesar tampah, kayak rodanya mobil. Lalu kemudian raksasa ini suka makan anak kecil. Mau tahu ceritanya? Pagi itu si Jamila bangun pagi mendengar suara ayam. Alhamdulillah, sudah pagi. Pagi ini aku akan sholat subuh. Si Jamila berlari menuju ke kamar mandi. Ia ambil wudhu lalu sholat subuh. Sama seperti teman-teman ketika bangun pagi mendengar suara kokok ayam, teman-teman langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh si Jamila membetulkan tempat tidurnya. Lalu ia mendengar suaranya seperti ini. Suara apa itu? Kok suaranya duk-duk-duk? Satunya harus sama si Jamila. Si Jamila menuju ke dapur. Duk-duk lagi. Aku gak boleh takut. Aku hanya takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau tahu suara apa itu. Si Jamila melihat hitam-hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ibunya sedang membetulkan rumahnya yang bolong. Malah ibu kaget. Kamu ngapain? Wah, ibu sedang apa? Ini ibu membetulkan rumah kita yang bolong. Gimana caranya? Gak bisa bolong, Bu. Iya dok, karena rumah kita ini terbuat dari bambu. Kenapa ditambal? Sebentar lagi ini musim hujan. Kalau tidak ditambal, nanti kamu bisa masuk angin. Oh, iya. Ibu, aku boleh nggak bantu? Boleh dok, ibu sangat senang sekali kalau anak yang pintar suka membantu orang tua. Kemudian si Jamila bantu ibunya. Singkat cerita, kayunya habis, kayunya entek.
Loh, kayunya habis. Loh, terus bagaimana, Bu? Kamu ngambil di belakang ya, Nak? Iya, Bu. Tapi kamu jangan jauh-jauh. Sekarang ada raksasa yang suka mengganggu, tapi kamu nggak boleh takut. Kamu hanya takut kepada Allah. Iya, Bu. Aku hanya takut kepada Allah. Si Jamila berani. Ia mencari Kayunya tidak ada. si Jamila malah melihat ada kupu-kupu. Loh, kok ada kupu-kupu? Kupu-kupunya indah. Aku mau pegang. Loh, kupu-kupunya terbang. Terbang lagi ke sini. Dikejar terus sama si Jamila. Si Jamila lupa kalau ada raksasa yang suka mengganggu. Si Jamila sampai berlari ke tengah hutan. Sampailah si Jamila ke tengah hutan. Si Jamila kaget. Loh, kok aku ada di hutan? Bagaimana ini? Si Jamila bingung. Si Jamila bingung. Loh, aku kok sampai sini lagi? Lalu kembali lagi ke tempatnya. Si Jamila tersesat, tidak bisa pulang. Si Jamila bingung, tapi si Jamila tidak takut. Si Jamila takut kepada Allah. Si Jamila anak yang solihah. Karena apa? Karena si Jamila melakukan sholat 5 waktu. Ketika si Jamila bingung, ia duduk di atas bukul. Ia mendengar suara. Oh, ada suara. Suaranya tertawa serem lagi. Jangan-jangan itu raksasa yang diceritakan ibu. Tapi aku tidak takut. Aku hanya takut kepada Allah. Si Jamila dari belakang. Aku kok merinding. Badanku kok dingin. Bulu-bulu tanganku kok berdiri. Aku takut. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Si Jamila berkata, diangkat. Si Jamila perbandingannya hanya seperti ini, kecil. Sudah tak usah teriak minta tolong. Namamu siapa? Namaku Jamila. Jamila, berani-berani kamu datang kemari. Kamu akan aku makan. Aku tidak takut. Kamu tidak takut sama aku? Tidak. Aku hanya takut kepada Allah. Kamu pasti raksasa yang diceritakan ibu. Ibu mau cerita bagaimana? Bahwa sekarang ada raksasa yang suka makan anak kecil. Tapi aku tidak boleh takut. Kenapa kamu tidak takut? Karena aku ada Allah. Siapa itu Allah? Allah itu yang membuat kamu, yang menciptakan aku, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan hutan. Jadi kamu tidak takut sama aku? Tidak. Kok kamu ngerti? Kalau Allah itu yang menciptakan aku dan kamu? Karena aku belajar dari Pak Guru dan Bu Guru. Pak Guru dan Bu Guru mau tahu dari mana? Karena beliau juga belajar. Dulu belajar dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu adalah nabinya umat Islam yang mengajarkan ke kita untuk sholat lima waktu. Aku tidak takut, Jamila. Kamu akan aku makan. Tak gitu, tak gitu, tak gitu. Aku tidak takut. Raksasa, kamu boleh makan aku, tapi ada syaratnya. Kamu berani memberi syarat sama aku? Iya, Apa syaratnya? syaratnya kamu jangan mengganggu ibuku. Ibuku sudah tua. Jangan dimakan ibuku. Rumahku berada di pinggir hutan. Rumahku terbuat dari kayu.
dan bolong-bolong. Woi, sudah, kamu akan aku makan. Apa lagi? Apa lagi? Aku mau sholat dulu. Sholat? Iya, Berapa kali sholat? sehari 5 kali. Tapi sekarang waktunya duhur. Aku mau sholat duhur dulu. Sholat duhur 4 rakaat. Apa saudara ini? Sudah. Si Jamila tidak karena di situ ada mata air yang sangat bersih. Si Jamila ambil air wudhu di situ, lalu sholat. Raksasanya hanya melihat. Raksasanya melihat si Jamila berdoa. Tiba-tiba air mata raksasa menetes. Air matanya raksasa keluar, jatuh seperti air terjun. Raksasa, kenapa kamu menangis? Jamila, kamu hebat. Kamu masih kecil, tapi kamu sangat berbakti sama ibumu. Ibumu sudah tua, tapi kamu benar setiap hari membantunya. Terus lagi, kamu masih kecil, tapi kamu sudah mengenal semua Tuhanmu. Kamu sholat, kamu mengenal Allah, kamu mengenal Nabi Muhammad. Tidak seperti aku. Memangnya kenapa kamu? Aku tidak ngerti sama sekali, Jamila. Aku dulu juga pernah kecil sama seperti kamu. Aku dulu adalah anaknya orang kaya. Rumahku tingkat 27. Bapakku punya helikopter. Ibuku punya mobil Ferrari Sport. Aku minta neng-nengan dikasih neng beneran karena bapakku sangat kaya, Jamila. Sekarang semuanya sudah hancur. Aku dulu anak manja. Setiap hari aku hanya main game. Aku gak mau sekolah, gak mau ngaji. Aku sekarang gak bisa ngaji, gak bisa membaca. Aku sekarang banyak bisa menakut-nakuti anak kecil. Raksasanya nangis. Ternyata dulu Ada orang kaya. Setiap hari ia hanya bermain game. Setiap hari ia hanya bermain HP. Disuruh sekolah nggak mau, suruh ngaji nggak mau, akhirnya nggak bisa apa-apa. Sekarang sudah tua, orang tuanya sudah meninggal, ia ingin kembali lagi ke masa kecil. Jamila, maafkan aku ya Jamila. Raksasa, aku memaafkan kamu. Ayo, sekarang kamu aku bantu. Bantu apa? Minta maaf sama bapakmu dan ibumu. Bapakku dan ibuku sudah mati. Rumahku kerja juga hancur. Helikopternya sekarang juga hancur. Nggak tahu kemana. Namun, kamu bisa minta maaf. Sama siapa? Allah. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah akan memaafkan siapa saja yang benar-benar minta maaf. Bener Jamila. Iya, Caranya bagaimana? karena kamu harus melakukan sholat 5 waktu. Baik Jamila, aku mau. Terima kasih Jamila. Si Jamila Sudah. ada lagi? Ada. Nanti kamu tak ajari ngaji. Kamu bisa? Bisa dikit-dikit. Baik Jamila. Sekarang raksasa berubah menjadi baik berkat si Jamila, anak yang berbakti sama orang tua dan anak yang mau melakukan sholat 5 waktu. Jamila,
Jamila, ini adalah kayu yang terbaik di hutan ini. Nanti buat nambah rumahmu ya, biar rumahmu bagus. Bagus sekali dan sosok. Iya Jamila, aku gak kuat. Nanti ada lagi bantu, tenang. Ada lagi ini. Apa? Kuning-kuning. Ini namanya emas Jamila. Ini peninggalan orang tua zaman dulu. Ini banyak, ini sekitar 1 kintal. Banyak sekali. Ya, nanti buat kamu sekolah sampai perguruan tinggi. Kamu sekolah yang tinggi ya. Baik. Akhirnya si Jamila dan saya setelah bersahabat. Si Jamila diantar pulang sampai ke rumahnya dan si Jamila menceritakan kisahnya tadi sama ibunya. Ibunya hanya geleng-geleng. Ternyata anaknya sangat luar biasa. Tepuk tangan dong buat anaknya. Nah teman-teman, itu tadi dongeng dari Kak Hari. Jangan sampai kalian berani sama kedua orang tua. Jangan sampai kalian berani sama ustadz dan ustadzah. Karena ketika kalian di rumah, orang tua kalian adalah ibu dan bapak. Ketika kalian bersekolah, mengaji di TPI, orang tua kalian adalah ustadz dan ustadzah. Nah itu tadi dongeng dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu dan lain kesempatan. Lomba duduk rapi. Dijawab salamnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita kembali lagi ke Pak Guru dan Bu Guru, kepada Ustaz dan Ustazah.